Dan berikut adalah praktikum dari teori PSO. Saya Muhammad Tara bersama dengan Gabriel akan melakukan pembelajaran dari praktikum sistem operasi menggunakan Linux berdasarkan dari praktikum modul yang telah diberikan oleh Ibu sebelumnya. Jadi kita mulai dari mana nih, Gap? Mau coba langsung atau penjelasan dulu? Ya kita langsung mungkin ke penjelasan kali ya. Dasar teori. Setiap pemakai Linux harus punya nama login. Oh iya, sudah tadi di setting. Ini ada di praktikum kita tentang sistem Ya, operasi Pak. juga yang praktik ya. Praktik atau teori sih? Praktek ya, tentang Praktik. praktek. Praktikum. Itu sudah ada. Oh, tanda ini, tanda dolar itu tanda kalau misalnya kita shell bash. Apa bedanya? Dibatasi maksimum 8 karakter dan dalam huruf kecil. Prompt dari shell bash pada Linux menggunakan tanda dolar. Coba kita cari sama Google. Apa itu tanda dolar pada Linux? Perbedaan dolar dan pagar. Kalau dolar itu pengguna biasa, kalau pagar itu administrator atau root. Oh, itu bedanya. Jadi menurut sumber askubuntu.com menjelaskan bahwa tanda dolar itu adalah pengguna biasa. Kalau kita masuk sebagai root, itu diberi tanda hash yang artinya ya tadi administrator atau root. Mungkin ini mirip kayak di Windows kali ya, Gap. Di Windows itu kan kalau kita masuk ke folder yang sistem, biasa ada tuh diminta run this program as administrator. Berarti kita masih dalam pengguna Ya. biasa gitu ya. Kalau mau menjalankan sebagai administrator berarti kayak sudo gitu ya. Mirip rupanya. Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Sebuah sesi Linux terdiri dari login, bekerja dengan shell atau menjalankan aplikasi, logout. Simple ya, 3 aja. Login, berarti sama juga kayak Windows login, bekerja dengan Windows, tapi kita nggak logout biasanya ya. Ya. Tergantung atas shell yang digunakan pada Linux bash, maka pada proses login akan mengeksekusi program di etc profil untuk semua pemakai dan file.base profile di direktori awal home masing-masing. Oke. Pada saat logout, program shell bash akan eksekusi script bernama .bash logout. Oke. Ini yang kemarin nih. ls min a ls backslash bin slash bin ya. Kita coba dulu kali ya dari fungsi ls. Ini jadinya kayak gini nih, Gap, tampilannya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau menurutmu apa yang bisa disimpulkan dari ls ini? Apa ya? Jadi kita ada di desktop, bukan di desktop, kita ada di biasa kalau di Windows itu namanya user. Biasa kan ada C user acer atau C user nama usernya, misal kalau aku ya Taro Tora gitu kan, C user Taro Tora. Kemudian itu di dalam situ biasanya ada tuh desktop, dokumen, download musik, pictures, public dan lain sebagainya. Dalam kasusnya Linux itu juga sama nih. Ini kita di dalam ls itu kita di home directory kita menggunakan perintah ls, dia akan menampilkan itu juga. Ini menampilkan desktop, dokumen, download, musik, picture, dan lain sebagainya. Itu ibarat kalau misalnya di file explorer, kita masuk ke file explorer, lalu kita ke ini mana dia? Windows C, user, nama pengguna. Nah, dia akan memunculkan ini. Jadi bisa disimpulkan kalau fungsi ls itu untuk menampilkan
folder yang ada pada suatu folder. Contoh, kalau kita tuh buka di Windows, kita buka folder, kemudian kita bisa melihat isi foldernya, ya kan? Nah, kalau di dalam terminal itu kita masuk dulu ke foldernya, baru kita kasih perintah untuk tampilkan folder yang ada di dalamnya atau file-file yang ada di dalamnya. Nah, itu fungsi ls. Kemudian selanjutnya ada ls-a. ls-a ini kita tampilkan semua tak terkecuali. Biasanya ini dipakai kalau kita mau menampilkan semuanya, bahkan sampai yang disembunyikan pun kita mau tampilkan tuh biasa pakai ls-a. Sekarang semuanya tuh muncul tuh. Sebelah kanan itu ada directory, yang di sebelah kiri ada program-program. Ada bash logout. Ini ada loh bash logout tadi. Di home directory. Betul sih. Kalau dari sini katanya di base profile directory awal home masing-masing. Harusnya ada nih .base profile. Oh, .profile dia. Punya aku .profile. Ada ini ya? Ada. Kalau yang ini bash logout ini ada di sini. Oke. Sekarang apa dia bilang? ls/bin. Fungsinya apa nih? Tanpa option argumen adalah /bin. Oke, kita coba dulu ya. ls spasi /bin. Kok bon? Masuk ke directory bin kah? Dia masuk ke directory bin. Oh, banyak ya di dalam bin sini. Apa-apa aja nih? Banyak. Setauku kalau nggak salah bin itu tempatnya ini disimpan, tempatnya program-program disimpan. Ini kalau nggak salah sini ada grep nih harusnya. Ya semua program yang kita pakai sih di apa segala. Coba ya cari a b c c c c p p c p. Ini ada fungsi cp nih di sini. Jadi fungsi-fungsi yang kita jalankan di Linux akan ada di bin. Ada juga chmod. Chmod itu kan juga ini termasuk perintah kan. Passwd masuk. Clear, perintah clear ada juga di sini. Jadi semua perintah yang akan kita gunakan di dalam Linux itu akan disimpan pada pada /bin, pada folder bin. Oke. Jadi menggunakan ls kita bisa menggunakan option yang tadi -a dan seterusnya. Ini ada juga -l dan -la. Lalu kita juga bisa menggunakan ini argumen. Bedanya apa argumen sama option? Kalau option itu kita pingin tampilkan ls list. Kita ngelist atau menampilkan list dari apa yang ada di dalam suatu folder. Kemudian kita berikan option. Kita mau tampilkan ini seperti apa? Tampilkan foldernya aja, atau tampilkan semua, atau tampilkan yang di hide sekalian dengan list gitu kan. Itu option. Lalu selanjutnya ada argumen, yang mana argumen ini akan masuk ke dalam folder yang kita mau. Jadi kalau dalam hal ini kita akan ngelist apa yang ada di dalam bin. Selanjutnya di sini di bawah pada instruksi Linux itu ada ls/bin/etc/usr. Jadi nanti akan memunculkan di dalamnya itu fungsi-fungsi yang ada di dalam folder bin etc usr. Oke, kita bisa coba kali. Kalau di Debian jadinya gimana tuh? Mungkin sama. Coba aja dulu. Saya belum coba juga sih. ls/bin /etc etc/usr, enter. ls tidak bisa akses karena tidak ada such file directory, bilangnya sih gitu. Artinya nggak ada directory yang namanya bin etc usr di sini. Nggak bisa ya. Coba kita masuk ke bin etc dulu.
ls bin etc. Kalau anu bisa nggak? Apa? Gabriel bisa nggak masuk menggunakan ini ls/bin? Bisa ya? Bentar, saya lagi membuka ini Linux, Oke, siap. Linux Debian ya. Masih ngerunning. Coba cari sini, harusnya ada etc nih. etc nggak ada ya, etc di sini. ls/bin etc. Oh, ada. Rupanya kurang spasi, ngaruh ya. Ini dia. Di dalam USR juga ada game ya. Coba saya tambahkan /game. Pengen lihat, emang ada gamenya di Kali Linux. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Oke. Sudah tadi, Gap? Udah terbuka nih. Oke, coba jalankan ls spasi spasi /bin spasi /etc spasi usr ls spasi /bin garis miring bin lalu spasi lagi. ini bin kan? Iya, bin. Itu di situ bin ya. ls bin Spasi spasi /etc /etc dan /usr. Oh, banyak ya? Banyak. Oh, sangat banyak. Banyak banget, banyak. Ini apa? Oh, ada file sudo wars, pas wd. Oh, di sini anunya grup modul sdm config security cell linux sensor smart td strong swan tunnel. Banyak banget. File sudo wars di sini rupanya. Oke, kita lanjut. Oh my god, ini Pak, banyak banget. Ini juga ada nih, kita bisa pakai ls-l. Penasaran nih fungsi buat apa? Oh ya, kalau mau tahu option lain tuh kalau nggak salah bisa ls-min itu. Oh, enggak. ls-h. Enggak juga. ls apa ya? Ingat nggak ya kalau kita mau cari untuk option ini lsh? Nggak bisa juga. Lupa juga sudah caranya bikin ngelist option yang bisa kita pakai. Nah, di sini ada ls-l. Kita coba aja dulu. ls-l. Oh, ini bedanya. ls-l. Kalau tadi kan tampilannya menyamping. Nah, ini tampilannya lurus atas bawah kayak list dia, daftar. Di sini juga ada daftarnya, itu ada apa nih? drwxr xr x2. Aku nggak tahu itu apa, tapi yang jelas ada nama user, nama home-nya apa, kemudian 496 ini nggak tahu apa, kemudian ada tanggal bukanya sama jamnya juga. 4096 kemungkinan RAM-nya ini kalau nggak salah ya. Oh iya, betul. Memori ya, memori. Ya, memorinya. Iya juga ya. Desktop dokumen download. Iya betul. Jadi ls-min l adalah Februari 21. Aku Februari 26. Mungkin ini pas nginstalnya kali. Pas instalasi. Iya. Okay. Nah, kalau dilihat dari ini sih berarti bisa disimpulkan bahwa ls-a itu untuk ngelist semua dengan tampilan yang tetap
sama dengan ls. Nah di sini ada ls min l, yaitu ngelisnya dia nggak nyamping tapi ngelis ke bawah. Kemudian ada lagi ls min la. Nah ini fungsinya apa nih? ls min la. Dia ngelis juga, cuman jauh lebih panjang. Berarti dia ngelis semua. Dia ngelis semua nih, sama dengan Ya. ls min a, cuman dibikin panjang, beda dengan yang tadi aja. bikin panjang. Iya, betul. Ini nyamping ya, nyamping gitu kan. Bawah nyamping, bawah nyamping, Ya, bawah nyamping, bawah nyamping. Ini full bawah aja semua. Oke, itu untuk yang pertama, format instruksi Linux. Jadi bisa disimpulkan bahwa format instruksi Linux itu terdiri dari command, yaitu ls. Ini yang standarnya ya. Kemudian ada option atau pilihan. Ya intinya modifiernya gitu. Kita pingin dia itu jadi kayak gimana sih? Komennya itu misal tampilkannya kalau secara default kan ke samping. Nah itu kita bisa atur, tampilkan ke bawah, tampilkan kemana gitu ya. Itu sama kayak kita pakai Ya. ini. Kita pakai apa namanya, view kita mau kasih besar ikonnya ke samping atau gimana. Ini ada pilihan list juga ya kan, ada tiles Betul. ya, kurang lebih seperti itulah tapi versi sederhananya di Linux. Oke, kita lanjut. Terus ada yang terakhir adalah argumen itu adalah apa di sini, perintah itu mau kita aplikasikan ke apa sih, ke file apa sih, itu argumen, iya kan ya. Jadi command, option, Ya. argumen. Kita lanjut ke manual. Nah ini sebenarnya bisa dipraktekkan, cuman aku lupa cara masuk ke dalam program. Jadi sementara belum bisa dipraktekkan. Ini ada key enter spasi B text slash text lalu N. Mungkin ini skip dulu karena kita belum masuk ke programan. Nanti mungkin kalau udah pelajarin beberapa yang di bawah bisa tuh kita masuk. Kemudian selanjutnya perintah dasar ada banyak di sini sih. Banyak juga ya. Lumayan. Ini kita pelajarin Masuk. semua. Ini kayak dipotong deh, Gap. Ya kah? Itu banyak banget loh yang dibahas cuman dasar. Iya. Kalau memang sistem perintah dasar itu banyak banget, nggak terhitung. Jelas. Mungkin ini hanya yang dipakai untuk yang penting-pentingnya mungkin, atau Kayaknya kurang penggunaan lebihnya. dasar kali ya. Iya. Ibarat kayak kita pakai Penggunaan Windows, yang penting tahu buka file explorer, buka browser, pakai fungsi Ya, pencarian, buka Word. bikin Ya. bikin apa namanya? Folder baru, ngerubah, copy apa gitu ya. Oke. Ya. Berarti user comment ya. Kita masih di user comment. Siapa tuh manasin mobil? Oke, kita lanjut dulu. Tugas pendahuluan. Apa sih yang dimaksud dengan perintah informasi user di bawah ini? Oke, kita coba satu-satu yuk. Pertama apa tuh? Oke, siap. Pertama ID. Oh ya, ID ya. Itu bisa di clear dulu, Tara. Oh iya, clear. Biar lebih jelas. Clear. Oke. Ya. Kemudian ini apa nih? ID ya. Ini ada muncul namaku, Sony. UID berarti user ID ya? Ya, betul. 1000. User ID. Oh, dia nampilkan ID. GID-nya apa? Entahlah. GID sama dengan 1000. Grup, aku masuk di Banyak grup banget. ID yang 1000 juga. Grup 1000 ID, betul. For Git ADM juga 1000. dial outnya Banyak. 20, CD-ROM 24, floppy 25, 27 sudo. 27 sudo. 29 audio, 30 DIA, itulah pokoknya.
Artinya apa? Artinya aku nggak paham, tapi yang penting ID adalah untuk menampilkan ID dari si user. Yang awal aja yang saya paham tuh. UID sama dengan 1000 Sony. Itu ID itu menampilkan identitas kita, identitas user kita. Oh Berarti ya. ini betul lah. Ini identitas kita. Berarti UID ini identitas dari Gabriel ini, mungkin nama usernya ini berarti Ya. ID-nya tuh 1000. Mungkin penjelasannya seperti itu. Oke oke. ID-nya seperti itu. ID, UID, oh iya, betul betul. Oke, kita lanjut lagi berarti ya. Ya, Cuman yang saya masih bingung nih di ID ini yang lainnya fungsinya buat apa nih? fungsi yang lainnya ya. Yang itu mungkin ya itu tetap nama mungkin ID dari misalnya video. Misalnya video itu 44 dalam kurung video. Hmm. Betul? Iya iya. Nah, itu pun dengan 100 ada netdev ada NetDev ada 101. berapa Serat- ID-nya? 101. 101. Oh, berarti beda. Di saya 106. Berarti begitu berarti ini yang menentukan bahwa ini ID-nya, ini ID netdev nih, ini ID Bluetooth. Oh, Mungkin berarti seperti mungkin itu. bisa mudah dibaca kali ya sama ininya, sama programnya. Ya. Oh, oke. Berarti itu masing-masing dari Yan itu ada ID-nya ya. Mhm. Itu fungsi ID adalah menampilkan ID. Di sini ada menampilkan ID si Sony, usernya ya, grupnya juga ditampilkan, ADM, dial out, ID dari CD-ROM-nya, ID floppy-nya berapa, ID sudo, ID dan lain-lain lah. Oke, kita lanjut dulu. Hostname fungsinya kita jalankan. Hostname coba Gap, kayaknya kemarin kan hostname-mu tuh Prak OS ya? Ya, betul. Itu di situ Prak Ya, OS memang. juga. Ya, betul. Prak OS hostname. Oh, itu Ini berarti. hostname yang kita bikin, yang bikin pertama. Ah. Yang kita bikin. Nah, yang kupunya nih karena waktu itu aku nginstal pakai Sony, jadi ya tetap munculnya Sony. Kayaknya user ID sama hostnameku sama ini. Bukan user ID. Userku sama, hostnameku sama, Sony. Artinya kalau dari yang dikatakan sama Mas Gabriel tadi, yang mana dia menggunakan Prak OS sebagai nama hostname-nya dia. Hostname. Jadi karena tampilnya adalah itu, maka hostname fungsinya adalah untuk menampilkan nama dari host yang telah kita setting di awal penginstalan. Mungkin gitu ya kali ya. Ya. Selanjutnya apa? Uname. Uname. Oh, Linux. Saya punya Linux. Punya Anda apa? Ya, sama. Uname. Linux juga. Linux juga. Terus uname buat apa? Ya. Uname itu kita bisa lihat di sini Linux namanya. Berarti uname itu seperti menampilkan bahwa itu informasi sistem. Misalnya kita di uname di Windows, berarti uname-nya itu Windows. Mungkin seperti itu ya. Uname-nya. Bisa jadi sih. Mungkin kita coba cari ya. Perintah uname untuk menampilkan informasi sistem operasi di Linux. Oh, dia menampilkan OS ya, betul. Bilang Gabriel tadi betul. Nampilkan OS-nya. Ya berarti mungkin kayak Windows 11, Windows apa gitu ya. Cuman ini lebih umumnya berarti Linux, Windows, Mac OS gitu. Emang ada ya Mac OS? Ya. Fungsi kayak gini. Oke. Kita lanjut dulu. Uname adalah berfungsi untuk menampilkan Windows, menampilkan OS. Oke. W. Ini kemarin kayaknya dibahas nih W ini. W. Who. User TTY from login at from apa? Usernya namanya Sony, TTY-nya tidak dispesifikasikan, from-nya tidak dispesifikasikan. Login pada 11.25, idle-nya 2546, GCPU-nya sekian, PCPU watt. Nah, itu nggak ngerti juga nih session apa segala. Intinya adalah dia menampilkan si user dan ada pada TTY berapa. Saya penasaran kalau saya pindah ke TTY ya. Kayaknya W ini seperti yang kita lihat di sini menjelaskan tentang yang ditampilkan, yaitu user yang login dan proses apa yang sedang berjalan.
Proses ya. Seperti kayak user ya Sony ini berjalan login pada jam 11.25. Ah, kayaknya baru login sekarang kan kayak tadi Iya, tadi 11.25 itu. 11.25. Betul, 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 betul. Nah, berarti 25 menit yang lalu kurang lebih. Oh, idle itu 25 Ya, menit itu maksudnya. Oh iya dong. ya, oke, Aku baru ngedong. bener kan? Iya, iya, iya. 25 menit kurang lebih. Oke. Seperti itu untuk W. Hmm. Nah, ini ada TTY nih. Ini karena aku masih pakai home, berarti nggak kelihatan nih TTY-nya. Aku mungkin coba pindah sebentar menggunakan Ctrl Alt F3 kah? Atau Ctrl Shift F3? Ctrl F3, Alt F3. Nggak bisa dong. Pantesan nggak bisa. Ternyata keyboardku lock. Hmm. Nah, itu masuk tuh. Ini tampilan CLI menggunakan TTY 3. Ctrl Alt F3. Coba di Debianmu bisa nggak ya, Gap? Gimana? Ke halaman utama Ctrl Alt F3. Kita sebentar saya keluar dulu halamannya. Ctrl Alt F3. Oh, nggak usah Alt Oke. aja. Alt F4, Alt F5 gitu aja. Oh iya betul, masuk ITT3 Alt 3 L F4 F3. Oh iya, coba kita Nah, masuk. OS login. Kita Ini login yang dimaksud sandi user kah atau sandi OS? Sandi user. Sandi user ya, 12. Pak sahabat, kita login berarti nama saya. Ini gimana cara Terus masuknya? apa? Masukkan ya. Ribet nih saya tuh. Oh, ha. Ya nggak mau lah. Ribet saya punya, sabar. Oh iya betul. Karena harus pakai ini. 2 3 2 3 5 1 respon. Taruh namanya dulu, baru masukkan sandi. Nah kan, itu ada sandi. Itu berarti ada user login. Masukkan usermu, nama usermu, baru masukkan passwordnya. Ya, kita tahu. Oh siap. Ya, betul. Sudah. Oke. Sudah masuk. Kita coba pakai tadi apa namanya? W ya? Ya, kita W. Oh iya, masuknya di Sip. TT3 dia. Betul. Oke, kita kembali lagi Alt F7. Ini kemarin Alt dikasih tahu sama Mas F7. Pambudi. Betul Pambudi. Cara close-nya gimana ya? Alt F7. Melihat Alt F7. Bisa? Nggak bisa. Kamu bisa nggak? Bisa. Kembali aku. Ini nggak bisa saya punya nih. Coba cari cara kembali ke GUI di Debian. Debian ya. Debian. Anda dapat kembali ke Alt F2 dia. Alt F2 ya. Nah, Oh iya betul. Oke. Benar. dalam kasus kali Linux Alt F7, dalam Debian Alt F2. Oke, lanjut. Kita lanjut di praktikumnya tadi apa? Who, fungsi who. W sama who. Bedanya apa? Clear dulu. Oh itu hanya menampilkan user yang sedang login. Oh iya. Simpel ya. Karena ini usernya ini cuma Gabriel user. Udah. Doang. Kalau di tampilanku ya, itu ada si siapa namanya? Yang tadi aku login di TT3 sama TT berapa itu ada masuk di situ. Kemudian yang ini juga ada nih. Yang di bawah yang pakai who, itu dia jauh lebih simpel lagi. Dia ada TTY7, TTY3, terus tanggalnya itu kapan, jamnya berapa. Udah itu aja. Yap. Berarti W ini jauh lebih jauh lebih lengkap lah dibandingkan yang who. Nah sekarang terakhir who am I.
dari kumpulan who ini ya. Who am I. Dia ngasih tahu nama usernya. Siapa aku? Oh, Gabriel ya MI. berarti situ. Oh, emang. Oh iya, betul. Ini mengetahui kita nama user kita. Masuk Benar sekali. kesimpulan. Kesimpulannya apa, Mas? Oke, kesimpulannya UMI itu hanya menampilkan user kita saat ini. Oke. Seperti yang kita coba yang dari Mas Tara itu nama usernya Sony dan ya memang tampilkan bahwa nama usernya itu Sony Siap. yang ditampilkan. Jadi bisa disimpulkan YM itu menampilkan user yang kita buat Oke. saat ini. Nah, sementara who sama uwe tadi itu dia jauh lebih lengkap aja. Kalau who itu menampilkan semua, tapi data yang ditampilkan sedikit. Kalau yang w itu ditampilkan semua, data yang ditampilkan juga lebih lengkap gitu. Berarti kalau kita ngurutkan dari yang paling simple keluarannya sama yang paling ribet keluarannya itu who am I paling simple, kemudian ada who baru w ya yang paling ribetnya. Ya. Oke. Selanjutnya ada CHFN. Ini kalau nggak salah kemarin dijelaskan itu untuk ngerubah nama, ngerubah informasi user. Kita akan coba CHFN lalu enter. Suruh masukkan password. Oh ya. Ternyata numlock saya belum diaktifkan. Bisa? Bisa, ya saya sudah isi. Nampaknya kayaknya di situ nanti kita minta room number, work phone dan home phone. Oke. Oh iya betul. Ada room number, phone-nya berapa gitu ya. Ini saya isi sembarang aja sih. Iya. Oke. Saya juga sembarang gitu. Satu. Full name ini berarti sesuai dengan nama yang kita isikan di awal ya. Iya, betul. Oke. Kita lanjut. Berarti CHFN untuk ngedit profil. Finger. Apa fungsi finger? Bisa. Jalan ke pinjam. Bisa. Masa? Mana? Sudah terjalan itu? Udah, finger aja gitu tulis. Belum. Gimana tampilannya? Tidak kelihatan di saya. Kah? Ya, tuh. Kelihatan sudah? Belum. Coba ketik sesuatu. Oh, udah. Oh, udah. Oke. Oh, finger. Kok saya punya tidak tampil ya? Apa anunya? Pesannya? Bash, finger, comment not found. Berarti dalam Debian tidak ada finger. Seperti itu. Saya kemarin juga tuh ada pakai yang namanya apropos. Apropos itu nggak terinstall, komen itu nggak terinstall di Linux saya. Jadi saya install dulu. Cuman dia otomatis kalau di kali Linux tuh bilangnya, apakah kamu ingin menginstal komen apropos di sini? Saya tulis Y aja dan dia nginstal sendiri. Kalau di Debian saya kurang tahu gimana caranya untuk install itu. Oke. Berarti komennya nggak ada ya? Bisa dilewat aja. Oke, finger nggak ada komennya. Coba ketik lagi mas, FINGER. NGER. Iya betul, finger. Nggak bisa ya? FINGER ya, tetap sama bash finger comment not found. Kalau masuk ke root coba. Siapa tahu kan? Tapi harusnya found sih kalau di Anda. Cuman nggak ada akses aja gitu kan. Oh betul, memang betul. Yang dijelaskan Mas Tara bahwa finger itu tidak termasuk tidak secara default tidak tersedia di Debian, betul sekali. Cara installnya lah, karena di ini tadi ada diminta pakai itu di praktikumnya. Di mana? Di praktikum akhir yang untuk laporan itu ada diminta mas. Ubahlah informasi finger pada komputer Anda. Berarti saya harus menginstal finger ya, seperti itu ya? Iya betul. Nah, sebentar. Coba saya langsung ada kodenya sudo apt install. Oh ya sudah apt install. Enggak.
sudo password or tetap tidak bisa nih nampaknya. Nggak bisa dijalankan. Jam menginstal. Masuk aja ke root. Tak bisa masuk ke root ya. Berarti Kemungkinan- masuk di SU ya. Ya, Ya, habis itu apt get install ya. iya. Sebentar. Apa ini? Pas saya masuk di root ada tulisan reading pack list down, building dependency tree down, reading start information down. Selesai. Enable to locate packet finger. Apa? Unable. Unable. Oke, unable to Locate iya. AKG finger pack finger. Yang terakhir setelah locate apa tadi? Setelah apa? Setelah locate PACKAGE. package kayak PACA. Ya, package. Oh ya, package. PACKG. Oh, berarti kita belum download itu tadi. Belum download apa? Download finger. Jadi kalau kita minta dia install, dia nyari dulu di kita punya penyimpanan. Dia nggak ngambil secara online. Dalam kasus saya, Kali Linux mencarinya secara online. Mungkin nanti setelah ini kali ya kita pas praktikum coba cari caranya itu ya. Sementara kita skip dulu kali ya. Ya, skip. Oke, finger. Lanjut ke date. Oh, itu date. Coba call. CSL mau setlist call. Oh, bisa kayak gitu ya. Sebentar ya. Date Itu call. perintah apa ya? Sebentar, saya keluar dari anu dulu. Oh iya ya. Perintah tanggalan. Date untuk nanyakan tanggal sekarang sama jamnya. Kalau call itu untuk Sebentar, nampilkan kalender. Saya lupa cara kembali ke user gimana ya? Saya lupa kemarin. Cara kembali user Masih di Alt root, F2. ya? Oh, Ya. anu. Root kah atau masuk ke CLI tadi? Di sini ada, saya masih di root OS nih, masih di root kayaknya. Oh. Cara kasih set SU. Ini saya lupa. Tekan SU. SU min, SU min. SU baru spasi anu min saya ya. SU spasi min nama Ya. usernya siapa itu. Nama root ya. Mhm. Oke. Saya lupa. Wah, salah bangke kurang anu, kurang apa namanya? Kurang. Oke, sip. Lanjut. Apa tadi? Date ya? Pertama. Date ya, DATE. Tanggal. 1 Februari 27 10.06 04 PM CST 2024. Iya, dia menampilkan tanggal saat ini. Kalau kau ini ternyata dia nampilkan ya tampilan kalender dia. Yang Kali Linux bisa kayak gini. Sepertinya saya di Kal juga kayaknya belum ada ini. Belum ada Baskal ya? Comet Outfall. Berarti nanti kita harus dicatatin aja mas yang nggak ada komennya gitu kan. Nanti kita bisa install. Oke, lanjut dulu ya. Ya. Man ada nggak mas? Man. Dia bilang manual page. Oh, dia menampilkan ini, menampilkan halaman manual dari satu komen. Cara manual ya. Kita coba Ya, apa? betul. Man CD mau nggak?
change directory. Coba Coba ya. kalau rasanya begitu gimana? Berarti kita tulis man baru nama ininya, nama komennya ya. Tidak ada manual entry untuk CD. Oh, nggak ada. Yang lain, Kalau yang lain. man. LS. Oh, ada. Oh, Oh, dia ya kasih tutorial. coba kamu. Oh my god, banyak sekali boy. Dia kasih Sepertinya tutorial. coba Anda ketik banyaknya. Iya. Saya tadi man Mana apa? mandate yang muncul mandate. Itu Banyak banget yang muncul. Oh, berarti gini, kalau misalnya nanti kan ada tugas-tugas tuh kayak kita disuruh apa? Kalau misalnya kita disuruh menampilkan tanggal yang tahunnya tadi ya. Itu berarti kita carinya mandate untuk tahu gimana sih cara pakainya supaya bisa munculkan sesuai yang di praktikum tadi. Intinya kayak buku manual sih. Dia akan menampilkan manual dari suatu komen yang ada di sini. Ya betul. Oh, Makanya saya kebingungan yang buat cari kembali nih. ini tadi saya pakai LS nih mas, man LS itu muncul min A itu buat apa? Di sini min A untuk all. Kemudian ada min A yang besar, almost all. Ada min outdoor, min B, min block, min C juga ada, min D, macam-macam sih. Ya artinya ini manual. Nah ini tadi yang disebutkan di atas di manual. Linux menyediakan manual secara online. Beberapa kunci keyboard yang penting saat kita menggunakan manual itu kalau kita mau keluar dari program, ini kan sekarang kita nggak bisa ngetik komen ya. Itu key untuk keluar. Enter itu untuk ke bawah baris per baris, sama spasi untuk kembali ke atas. Oh iya betul. Akhirnya kembali saya. Ya. B kembali ke atas halaman. Oke. Lalu ada slash text untuk cari teks. Oh fungsi pencarian Ctrl F. Kalau kalau di Windows Ctrl F, kalau di sini kita dalam programan kita bisa ketikkan slash text. Teks yang mau kita cari. Misal min A gitu ya. Oh, pattern not found. Gimana cara nulisnya? Oh, ini saya nyoba nih, bisa nih. Pakai slash untuk cari satu teks. Oh. Fungsinya sama kayak Ctrl F di Windows. Oke, kita pencet key aja ya biar quit. Kembali lagi ke tampilan shellnya. Oke, itu untuk tadi yang ini tugas pendahuluannya sudah sampai di man. Sekarang clear ya. Clear kayak ibu bersihkan ya. Yang tadi kayak Mas Gabriel bilang tadi kan. Ya clear udah. Buat membersihkan. Kemudian ada apropos. Apa nih apropos? Apropos what dia bilang. Apropos apa? Apropos coba kita taruh ls. Apa nih? Itu LLC reposition read write file offset static assert. apropos kan. Apropos ls. Cari Apropos bentar. Propose what? Dia minta apropos what? itu suruh taruh komen yang kau mau cari, yang mau kau propose itu apa. Oh, berarti apropos ini Oh, sudah dapat nih. Apropos adalah fungsi Linux untuk cari perintah-perintah atau file yang mengandung huruf yang dimaksud. Berarti sama kayak Ctrl F, cuman sama kayak slash text yang ada di man tadi, cuman ini versi untuk operating sistemnya.
Oh, Berarti kalau misalnya saya tulis apropos dokumen gitu bisa ya? di mana? Gimana? Apropos dokumen. Coba aja. Muncul dong. Muncul. Muncul, muncul. Oh, banyak, banyak. Yang ada dokumennya semua muncul. Ada tulisan dokumen muncul semua tuh. Oke. Fungsi apropos adalah untuk mencari berarti. Kemudian what is. Apa tuh what is? Atas yuk. What is what? Dia nanya. What is ls? Oh, ini kalau kita mau nanya, itu ada fungsi what is di sini. Apa sih ls? Ls adalah list directory content. Ya, betul. Coba tulis. What is itu menampilkan deskripsi singkat. Oh, coba kita tulis what is. Hari Menampilkan satu baris manual page deskripsi. Oh, dia menampilkan dari tadi manual page. Jadi misalnya manual page-nya ls itu dia baca, kemudian dia print satu baris penjelasannya. Lebih simpel daripada man. Kalau kita mau misalnya cari cepet gitu, misal kita lupa satu komen, ini kayaknya bagus banget nih daripada kita harus baca buku manual yang satu kayak gitu ribet banget ya kan. Bagus sih. Mending pakai what is nggak sih daripada man. Kecuali benar-benar expert gitu. Kalau menurut Gabriel gimana? untuk apa? Untuk yang tadi ini, what is ini. Lebih bagus what Ya, is atau man? lebih bagus what is sih, karena lebih simpel sih kayak menurut saya. Oke. Sepakat sih. Lanjut lah. Habis apa nih? Oh, ini tadi ls, list, fungsi list. Kita udah coba ya, kita skip aja. File ini apa? File. Buat nampilin file gitu enggak? Oh, enggak. Ini malah ditampilin cara pakainya. Saya dihubungi Pak Raras. Oh iya iya. Siap. Disuruh perbaiki PT. Ya, bisa dilanjut. Oke. Fungsi file pada Debian. File itu menentukan tipe data mungkin. Hah? File itu seperti saya bilang nih. Saya dijalankan perintah file itu seperti menentukan tipe data. Menentukan tipe file. Tipe file. Cara pakainya gimana? Seperti itu ya. Bentar. Coba saya tulis file/dokumen kali ya. Oh iya, kita disuruh taruh direktorinya. Mulsa ya? Iya. Mulsa. Oh iya. Kalau desktop harusnya bisa nggak sih? Oh, dia ya, ngasih tahu kita entah itu video atau apa gitu ya. Ini di sini desktop directory dia bilang. Tadi folder.
Masih on? Masih. Sip. Oke. Lanjut lagi. Nah, cat ini apa fungsinya? Kalau nggak salah dia kayak notepad gitu ya. Gimana cara pakai cat? Cara pakai cat. Cat di Linux. Oh banyak ya fungsi cat. Oh berarti dia kayak ini notepad ya, betul. Notepad dia. Cat, kemudian more apa? Ini bisa keluar nggak, Gap? Kok bisa keluar? Gimana? Bisa keluar dari ini, bisa keluar dari cat. Sebentar. Itu kan kalau kemasukan komen nggak bakalan fungsi ya. Cat itu seperti Notepad. saya coba cat. Kalau Itu menampilkan isi file. iya, berarti kalau misalnya kita punya video atau apa tuh, itu bisa ditampilkan menggunakan cat, tapi dia akan tampil dalam bentuk ini, dalam bentuk kode yang nggak jelas gitu ya, kayak notepad, beneran kayak notepad. Ctrl C kalau mau keluar. Benar. Bisa ya? Saya bisa. Oke, kita lanjut. Berarti more sekarang. Apa sih more? More min help. Kita cari dulu. More min help. Apa more? Oh, more itu membuka dan menampilkan isi file. Berarti kalau misalnya kita pencet more terus kita spesifikasikan foldernya gimana? Coba. More. Misal di sini desktop. More min. Desktop. Oh iya, dia mirip kayak ini, kayak apa tadi itu namanya? Sebelumnya cat tadi apa? Kalau cat itu dia menampilkan isi file. Kalau more dia membuka dan menampilkan. Bedanya di situ ya? Sama ya kurang lebih. Sama sih, file sama Kurang lebih sama ya. file sama more tadi. Mirip. Menampilkan sama membuka. Entah bedanya Kurang apa, lebih sama. kayaknya tampilannya aja yang beda. Oh, kalau file itu dia menampilkan tipe datanya. Tipe data. Jadi yang tadi bilangnya si Gabriel tadi apa? Yep. File menampilkan tipe filenya ya. Kalau ini apa? Desktop nih. Itu Oh, kita buka yang banyak aja, bin. More bin. Siapa tahu bisa kan? More slash bin. Sama sih, nggak ada yang lebih. Iya sama. kan sama. Oke, lanjut. PG, CP, MV, RM, Grab. PG apa? Pilihan ganda. Oh, nggak ada di sini. Punya saya nggak. PG min. Oh, bus PG command not found. Sama, nggak ada juga. Oke, berarti PG nggak ada ya. Iya. CP. Ada CP. CP itu copy berarti. desktop ya. Kita rubah dulu. CP desktop. Kemudian kita pindah ke mana? Kita pindah ke dokumen misalnya. Oh, harus pakai min R dia ya, CP min R gitu. Berarti nge-remove dia dong. Iya dong, remove dia. Coba pencet LS lagi. Nah, di sini
folder ini kok, folder dokumenku jadi ada 2 ini, dokumen sama dokumen. Dia gini, ini gap penggunaan CP ya untuk kopi. Di sini kan aku pakai CP min R. Aku ngopi sekalian buat ini baru, buat folder baru CP min R yang mau di copy desktop, kita pindah ke dokumen tapi baru anunya. Kan harusnya dokumen tuh yang asli kan. Aku cuma ketik dokumen aja, nggak pakai S. Makanya dia bikin baru tuh foldernya. Ibarat kayak kita copy satu folder terus kita pindah dengan nama yang lain gitu. Kita pindah ke tempat lain dengan nama yang lain. Kita rubah namanya ya. Min R, min rename. Copy dengan cara di rename. Oke, paham. Intinya CP ya untuk itulah. MV apa MV? MV min help. MV fungsinya buat apa gitu? MV saya coba jalankan dulu. Missing file operation MV min help. MV itu seperti kayak membuka bukan buka. Memindahkan atau mengubah nama file. Berarti kalau kita mau ngerubah nama file pakai MV ya? Ya. Oke. Dan terakhir apa nih? Ada RM sama grab. RM ini remove atau rename? Remove. Remove sama grab. Grab itu kalau nggak salah nyari ya? Ya. Kalau grab itu mencari string. Oke, mencari string. Oh iya, betul. Nah ini kita nyoba aja langsung percobaan ini. Ada berapa nih? Totalnya ada 15. Yuk, coba yuk. Ayo. Di sini kita disuruh masuk melihat identitas diri, nomor ID dan grup ID. Pakai ID tadi sudah ya. Ya. Date juga udah nih. Melihat kalender Kal 9/2002. Oh, kalender itu bisa kita spesifikasikan. Oke. Misal aku mau lihat tanggalan dari bulan depan. Kal 3 Maret ya, 2024. Oh iya, muncul dia cuy. 31 Maret 2024 kalender. Bisa dispesifikasikan gitu, bertahu loh. Kal 1 2020. Bisa dong. Iya. Kalau Gabriel bisa? Tidak bisa karena belum ada kalender. Lupa. Oke, nanti kita download. Terus kalau mini apa? Gap. Menghasilkan semua ya. Iya. Semua kalender. Semua 2024. Ini berarti tanggal 27 kan? 27. Kalau 2025 gimana? Coba tes. Loh. Ini bisa sebesar nggak sih? Oh iya bisa. Apa tadi namanya? Kal. Harusnya bisa ya. Kal min Y 2005 gitu. Bisa dong. Dia tampilkan kalender 2005. Iya, jadi berarti spesifikasikan dengan operator min Y, baru yang di belakangnya ini. Tadi apa namanya? Setelah operator. Yang mana? Kan komennya operator terus apa? Argumen. Option komen option argumen. Argumennya itu yang tadi call itu programnya, komennya, kemudian optionnya adalah min Y untuk menampilkan year 1 tahun itu kalendernya. Terus kita spesifikasikan tahun itu di ini option sama argumen. Berarti argumennya adalah 2005. Berarti komen kalender akan menampilkan year kalender 1 tahun dari tahun 2005 gitu kurang lebih. Oke. Itu dari Kal. Kita lanjut yuk.
Hostname sudah ya? Iya kan ya, Gap? Saya sudah. Uname? Sudah. Hostname. Uname udah. Uname min A. Uname belum uname min A. Apa bedanya sama uname biasa? Oh, iya. Uname tadi untuk ini ya, nampilkan apa namanya software, apa operating system yang kita pakai. Kalau uname doang dia cuma spesifikasikan ini Linux atau Windows gitu ya. Nah, kalau yang ini dia menspesifikasikan lebih lagi. Linux dengan user Sony, kemudian versinya di sini adalah 6.5.0 kali 3 AMD 64. Terus habis itu ada hashtag 1 SMP print apa? Dynamic Debian 6.5.6 kali 1 2023 10.09. Oh, ini versinya cuy. x86/64 GNU Linux. Berarti ini awalnya dari Debian ya. Pengembangan kali Linux ada pengembangan dari Debian gitu kali ya. Dijelaskan loh kalau pakai uname min A. Lebih detail. Ini fungsi banget sih, kayak kalau misalnya kita pingin update gitu kan, cuma kita nggak tahu nih ini kita punya Linux versi berapa, bisa kayaknya ngecek pakai ini Linux lagi uname min A gitu kan ya. Jadi nggak ribet lagi buat pasang aplikasi third party untuk ngecek kita punya versi OS gitu. Fungsi banget. Selanjutnya apa? Who am I? Sudah ya? Selanjutnya apa nih? Halo Gabriel. Halo. Oke. Kita lanjut ya. Who am I sudah ya? Sudah. Ini ada kita mengubah informasi dengan finger. Emang bisa? CHFN usernya, masukkan password, suruh masukkan ini, kemudian oh iya ini tadi. Oke. 111. Kemudian disuruh menggunakan finger Sony. Oh, enggak masuk. Finger Sony. Oh, oke. Finger ini untuk menampilkan informasi user dia. Login sebagai Sony, namanya Sony F, direktorinya home. Kemudian, oh yang tadi kita isi ingat nggak? Gabriel, CHFN 111. ya, Itu ya? itu bisa ditampilkan menggunakan finger. Finger di Debianmu juga belum ada ya? Belum ada. Oke. Ini man ls. Oh, ini yang tadi yang kita tulis man ls man. Ini apa? Man minka file. Apa man minka? Kita cari dulu fungsi man minka. Pencet man. Terus yang minka. Apropos option exp. Pokoknya apropos option lah. Kita quit dulu key. Kemudian kita tekan man minka. Disitu suruh tulis file. Dia menampilkan seperti ini. Apa ini? Waduh, banyak banget. Apropos tadi buat nyari ya? Iya. Udah. Oke. Berarti man minka ini untuk cari fungsi man tadi.
man-minka file. Dia akan mencari semua manual yang ada filenya, ada tulisan filenya. Tampilkan saja. Itu bedanya man biasa sama man minka. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu gitu kan, kita pengen cari man dari suatu program yang ada filenya gitu, misal kita bisa ketik man minka atau man carikan yang ada filenya, carikan file man minka gitu. Oke. Lanjut. Man 5 pas WD. Apa ini lagi? Man 5 pas WD. Banyak. Iya. Login name-nya optional encrypted password, numerical user ID, numerical group ID, user. Oh, ini manual untuk password tadi. Pas WD. etc pas WD. Oh, anunya, folder pas WD itu fungsinya apa, segala disebutkan, filesnya apa ya kan. Ya. Kita kembali lagi. Q. Clear. Akhirnya ada juga fungsi clear. Bisa kita bersihkan ya. Kita clear dulu. Ya, kita lanjut. Apropos date, apropos mail, sama apropos telnet. Fungsinya apropos date, apropos date. Kali. Dia cari semua yang ada date-nya. Apa-apa itu ada date-nya ditampilkan sama dia. Kalau apropos mail, apropos mail, semua yang ada mail. Lebih sedikit ya. Apropos telnet. Telnet gitu. Telnet. Lebih sedikit lagi. Dikitnya. 2. Telnet user interface to the telnet protocol. Oke. Itu man tadi ya. Menampilkan man tadi. Iya gak sih? Enggak ya. Apropos. Ini kita lanjut. What is date? Apa itu date? Nah, ini yang tadi kita bilang bagusnya. Print atau set system date and time. Bisa disetting juga rupanya menggunakan date. LS. Oh, ini tadi ls min l, ls min a sudah. Ls min f apa? Fungsinya? Yaudah, ls min help aja kita tanya. Fungsi ls min help. Fungsi ls min f dengan operan min f, fungsinya adalah di sini ada nih, ngelis semua entry di directory order. Maksudnya ls min f, entry-entry yang ada di directory itu disebutkan sama dia. Aku nggak tahu entry apa, pokoknya itu. Lalu ada ls kita pindah ke USR. Iya. Ngelis yang ada di USR tanpa berpindah ya tapi. Oke. Kemudian ls/USR. Sudah, ls/. ls/ itu nampilkan semua yang ada di home. Ngelis dia yang di home. Iya. Bukan di home sih sebenarnya, base foldernya itu apa gitu kan, yang paling belakangnya lah intinya. Praktikum 1 perintah dasar. Udah habis. Enggak, dari percobaan 10. Melihat tipe file. Yang tadi file bin ls. Oke. Mau nyoba pakai file /bin/ls ini, nyoba nggak? Gue penasaran. Dispesifikasikan sama dia ya. Py executable version. Iya. Disebutkan anunya, fungsinya. Tipenya apa gitu ya? Tipe komennya itu apa sih? Itu ls file /bin/ls. Sekarang nyalin file.
Mengcopy suatu file, berikan opsi untuk pertanyaan interaktif bila file sudah ada. Suruh ngapain ini? CP etc group F1. Ini fungsinya apa ya, Gip? Kita mau copy mungkin ya. Kita copy yang ada. Itu kan jika sudah ada. Oke, Itu filenya sudah ada belum? udah tahu. Nah, coba ditulis CP etc. Sudah. Harusnya kalau kita cd / etc / group, kemudian kita nggak bisa, bukan ini dia bilang bukan directory. Kita masuk ke etc loh sudah / group. Tahu nggak? Mana lo? Susu makan. ls min l cp min i f1 f2 cp min i f1 f2. Mengcopy ke directory mkdir backup cp f1 f3 cp f1 f2 f3 backup ls backup cd backup. Nah, ini masih belum paham aku nih, mungkin nanti belajar lagi pakai instruksi cat. Oh, ini cara pakai instruksi cat tadi, cat F1. Oh, kita harus bikin dulu Bikin dulu. baru bisa. Caranya gimana bikinnya? Tahu nggak cara bikinnya? Bikin file ya. Bikin cat, bukan file atau directory ya. Kayak nano mungkin. Nano terus nama file. Itu map Apa sih dia bilang? nano nama file. Oke, nano f1. Waduh, malesnya kok maksudnya. Coba kita tulis. Ini adalah praktikum OS. Kalau mau nyimpen gimana? Enter. Exit ya langsung, mungkin sudah kesimpan. Oh ya, save modified buffer, ya. File name to write F1. Ya, betul. Enter. Iya. File name to write F1. Tulis apa nih? Help, DOS format, Mac format, DOS lah ya. Gimana nulisnya cuy? Langsung exit aja mungkin. Dicoba diisi di itu langsung exit kan. Control X. Baru langsung coba gunakan nama filenya di chat situ. At F1 nama file. Nggak ada. Ada? Nggak ada. Di saya ada nih. Coba tadi nano. Oh, harus ada stripnya.
nano F1 Ya. nano F1 Ah, strip, ya. bisa dikasih jarak, Udah. bisa dikasih spasi. Ya. Udah dikasih spasi atau? Itu nggak usah dikasih spasi. Nah, Oke. baru namanya misalnya Tara kah, Sony kah, File gitu ya. baru tik txt. TXT. Oh, nggak apa-apa sih, kayaknya itu sudah masuk. Coba isi aja, isi sembarang. Oh ya. Praktek OS. Oke, udah. Baru exit, Ctrl X. control, ya. Ya. Terus Bisa kah? Keluar kah itu? dia bilang file name to write, tulis namanya apa. Habis itu udah aku tulis gini, masa Ctrl S? Enggak kan? Control X. Keluar. Nggak ada Nggak bisa pilihan, kah? nggak ada pilihan. Kemarin aku kok aku bisa ya tadi? Hehe. Gimana tuh? Intinya gitu lah, nanti kita coba pelajarin lagi. Kita lanjut dulu. Ya ini kita skip aja lah. Nanti pelajarin lagi. MV, MK, AMK dir. Nah yang ini nih, yang agak teman berhubung karena waktunya juga udah mau 1 jaman lebih, kayaknya yang sisanya kita pelajarin sendiri-sendiri kali ya. Iya, betul. Oke lah, sip. Oke, kalau gitu sekian dari praktek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.